Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu dalam topik sustainability reporting. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Sustainability reporting, topik ini semakin penting di dunia bisnis modern. Gimana kita lihat laporan keberlanjutan bukan lagi hanya tren, tapi sebuah keharusan bagi perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Apa itu sustainability reporting? Sustainability reporting atau laporan keberlanjutan adalah proses perusahaan dalam mengungkapkan secara sistematis dan transparansi kinerja bidang keuangan, bidang lingkungan, dan bidang sosial serta tata kelola yang kita lihat dari dampak lingkungan dari operasional perusahaan, perlakuan terhadap karyawan dan komunitas, praktik etis dalam tata kelola perusahaan. Jadi secara sederhana, sustainability reporting adalah cara perusahaan menceritakan bagaimana mereka menjalankan bisnis bukan hanya profit tapi juga untuk planet dan untuk masyarakat. Mengapa sustainability reporting ini penting? Terdapat beberapa alasan sustainability menjadi sangat penting. Yang pertama, regulasi dan kepatuhan. Banyak negara termasuk Indonesia melalui POJK 51 OJK nomor 3 tahun 2017 untuk lembaga keuangan dan lapor PT yang ada di bursa. Terus bagaimana perusahaan berkontribusi pada keberlanjutan manajemen risiko? Dengan melaporkan isu-isu ESG, perusahaan dapat lebih menghadapi risiko yang berkaitan dengan perubahan iklim, sosial, regulasi, serta keunggulan kompetitif. Perusahaan yang bertanggung jawab cenderung lebih dipercaya dan dipilih oleh konsumen dalam mitra bisnisnya. Standar dan pedoman dari sustainability reporting ada beberapa standar yang digunakan dalam membuat laporan keberlanjutan tersebut. Ada GRI standar atau Global Reporting Initiative, standar yang paling umum digunakan di dunia untuk pelaporan keberlanjutan. Selanjutnya ada FRS, ini ada foundation untuk yang memastikan keselarasan antara laporan keuangan dan keberlanjutan. Ada SASB, Sustainability Accounting Standard Board yang fokus pada sektor industri. Ada TCFD, Task Force on Climate Related Financial Disclosure untuk laporan terkait risiko dan peluang perubahan iklim. Di Indonesia ada OJK yang mendorong penggunaan GRI dan panduan nasional lainnya. Isi umum dari sustainability reporting, laporan keberlanjutan biasanya berisi profil perusahaan, visi, misi, dan nilai atau value. Ada keberlanjutan, bagaimana strategi keberlanjutan, bagaimana target dan pendekatan ESG. Bagaimana kinerja ESG, emisi karbon dan penggunaan energi, serta perlindungan dan kepatuhan hukum, etika bisnis, dan tata kelola. Bagaimana transparansi dalam mengambil keputusan, bagaimana mengungkapkan resiko dan peluang kasus terkait perubahan iklim dan sosial. Apa sih tantangan dalam sustainability ini? Penting untuk menghadapi tantangan. Tantangannya biasanya kurangnya data ESG yang akurat, sulit mengukur dampak sosial dan lingkungan secara kuantitatif, perbedaan standar dan permintaan stakeholder yang beragam, resiko greenwashing yang mencitrakan lebih dari hijau lebih dari kenyataannya. Karena itu penting perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas mereka secara bertahap. Sebagai penutup dalam sustainability reporting bukan hanya soal memenuhi regulasi atau memperbaiki citra, tapi merupakan bagian dari transformasi bisnis menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik, perusahaan dapat menciptakan nilai yang tidak hanya untuk pemegang saham, tapi juga untuk masyarakat luas dan generasi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mari kita jadikan keberlanjutan sebagai komitmen bersama, bukan hanya slogan dan greenwashing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.